menuju ke puncak Munara. Di pintu pertama kita bakal disambut sama batu besar. Di sini jalannya ditutupi dengan akar-akar yang sangat besar. Batu ini pernah disangga oleh makhluk besar. Let's go. Let's go. Inilah puncak Gunung Munara. This is my trip, my adventure. Halo guys, hari ini kita mulai perjalanan dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lanjut ke Ciputat, terus Pamulang, masuk ke Jalan Gunung Sindur, dan akhirnya sampai di Desa Rumpin, titik awal sebelum naik ke Gunung Munara. Yuk, ikutin terus perjalanan serunya, let's go! Setelah sekitar 1-2 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dan Provinsi Jawa Barat, desa terakhir sebelum Gunung Munara. Perjalanan masih panjang, tapi vibes-nya udah dapet banget. Kanan kiri mulai hijau, jalanan makin sepi, dan suasana makin adem. Katanya sih view di atas keren banget, jadi kita gas lagi ya. Jangan lupa nyalain playlist favorit, siapin cemilan, dan ikutin terus keseruannya. Oke guys, kita udah hampir sampai. Di depan ada warung di kiri jalan, dan di sampingnya ada gapura. Itu jadi penanda masuk ke jalur Gunung Munara. Dari sini kita lanjut lewat jalur perkampungan menuju tempat parkir sebelum mulai naik. Di sini kita tanya warga setempat dulu. Oke bener guys, jalannya lewat gapura ini, sekarang kita udah masuk kampung, kanan kiri udah kelihatan rumah warga. Suasananya adem dan asri banget. Sebentar lagi kita sampai di tempat parkir sebelum mulai naik ke jalur pendakian. Oh iya, untuk masuk ke Gunung Munara, biayanya juga terjangkau banget. Cuma 10.000 per orang, dan motor cukup bayar 5.000. Murah meriah, tapi dapat suasana alam yang keren banget. Oke guys, kita udah sampai di gerbang utama Gunung Munara. Udara di sini sejuk dan tenang, pemandangannya juga mulai kelihatan keren. Buat kalian yang suka traveling, tempat ini cocok banget buat nikmatin suasana alam terbuka. Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali naik gunung, jalur Gunung Munara ini cocok banget, nggak terlalu curam, dan masih ramah buat pemula. Treknya cukup jelas, kiri kanan masih banyak pohon, jadi adem dan enak buat jalan santai. Nggak perlu buru-buru, nikmatin aja setiap langkahnya. Sepanjang jalan juga banyak spot buat istirahat, jadi santai aja. Cocok banget buat kalian yang pengen ngerasain sensasi naik gunung tanpa harus ngos-ngosan dari awal. Di tengah sunyinya alam pegunungan, kami tiba di sebuah sungai yang jernih. Airnya mengalir tenang di antara bebatuan. Di sana, anak-anak bermain dan mandi dengan riang. Tawa mereka menyatu dengan gemericik air, menciptakan harmoni yang menenangkan. Momen sederhana seperti inilah yang membuat kita sadar bahwa damai itu nyata dan seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di situs Gunung Munara, dan bagaimana perjalanan yang bakalan kita lewati, ikutin terus ya. Let's go. Oke guys, di perjalanan menuju ke puncak Munara, di pintu pertama kita bakal disambut sama batu besar. Begini bentuk batu yang akan menyambut kita.
Ya, lanjut ada apa Lanjut lagi? guys di atas. Oke guys, sedikit lagi kita mau nyampe tempat peristirahatan dulu ya. Soalnya lumayan nih, kita istirahat sejenak di Hai bro, apa kabar? Lah, Oke lah. sebentar kita di sini dulu ya, istirahat. Sepanjang jalan pohonan rindang menyambut kami, udara terasa sejuk dan suasana begitu asri seperti pelukan hangat dari alam. Perjalanan menuju Gunung Munara ini terasa begitu damai, seolah alam ingin bercerita di setiap langkah yang kami tapaki. Setiap tikungan jalan membawa pemandangan baru, burung-burung berkicau, cahaya matahari menembus celah dedaunan, dan suara alam yang menenangkan hati. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan di antara sunyi dan hembusan angin yang menyapa lembut wajah kami. Semakin tinggi kami melangkah, hamparan hijau terbentang luas di kejauhan, menampilkan wajah Gunung Munara yang begitu bersahaja namun memikat. Setiap hembusan napas terasa lebih dalam, seakan alam ingin mengajarkan cara untuk benar-benar hadir di sini. Setiap tempat punya cerita, dan Gunung Munara adalah salah satunya. Konon katanya, di sini terdapat situs patilasan yang dipercaya sebagai tempat bertapa tokoh penting di masa lalu. Buat kalian yang suka wisata sejarah, tempat ini bisa jadi spot menarik banget buat dikunjungi. Oke guys, kita udah nyampe di pos 3. Perjalanannya lumayan melelahkan ya. Gimana Mi? Ya, biasanya warung ini buka kalau misalnya hari weekend. Hari libur dia buka, ramai banget nih sama pendaki. Tapi sekarang karena hari biasa, hari ini hari Selasa, jadi tutup warungnya. Ya, bisa. Oke. Bentar lagi kita Lagi kita nyampe ke guys. sana. Ikutin terus ya guys. Puncak. Ada batu besar. Kita menuju jalur jalan akar. Oke guys, let's go. Lanjut. Kita sudah mau nyampe ke jalur Pertama. akar. Wah, Di sini jalannya ditutupi dengan akar-akar yang sangat besar. kayak pohon ini berratusan tahun. Ratusan sampai beribu tahun mungkin. Kita masuk ke mana? Kita ke sana. Masuk ke lorong sini. Kita masuk ke sana guys. Ayo. Terus. Hati-hati ya guys. Wow, Masya Allah ya. Ikutin terus ya guys.
ikutin terus. Ikutin terus ya guys. Oh my god. Masya Allah. Guys. Oke guys, kita masih lanjut ke menuju perjalanan selanjutnya. Ini kita ngelewatin batu-batu. Oh, kaki gua agak sedikit tremor ya, karena udah lama ngelewatin jalan-jalan seperti ini guys. Oh my god, ikutin terus guys, let's go. Sedikit lagi kita mau sampai di batu yang konon katanya batu ini pernah disangga oleh makhluk besar. Bentuk batu yang konon katanya disangga oleh sesosok makhluk yang sangat besar. Kita lihat tapaknya guys. Assalamualaikum. Konon katanya ini telapak tangan besar banget. Tangannya aja udah lebih dari badan gua. Oke, nanti kita lanjut lagi ke atas ya. Oke guys, konon katanya di sini dijuluki dengan batu azan. Konon katanya dulu pernah ada seorang pemuda yang azan dan terhimpit oleh batu tersebut. Makanya dinamakan dengan batu azan. Kita ke atas. Hai guys, kita udah nyampe di atas. Kali ini kita coba buat ngulik sedikit apa yang ada di sini ya. Di sini konon katanya ada tapak kabayan yang dimana tapaknya itu melebihi dari kaki manusia. Oke guys, kita turun ke bawah. Di sini konon katanya, kata warga sekitar, ada sebuah gua yang dimana ini bekas patilasan bisa dibilang ya. Bisa dilihat ada situs sejarah tapak tongkat Sultan Hasanuddin Banten. Saya langsung dilihat ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih, namanya Goa Tawasulan Patilasan Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi konon dahulunya ini patilasan beliau Syekh Sunan Gunung Jati. Bisa masuk lorong gitu, tapi kita nggak usah ke sana guys. Langsung sini aja. Di sini ada bangunan yang kondisinya sekarang terbengkalai ya. Bisa dibilang udah
bagian hancur atapnya. Assalamualaikum. Kalau bisa dilihat ini bekas musola. Kalau para pendaki mungkin mau menunaikan ibadah sholat bisa di sini dulu ya. Ini sayang sekali bangunannya tidak terawat. Bisa dilihat atapnya sudah mulai pada bocor. Biasanya juga mungkin karena termakan usia juga ya. Dan kalau misalnya ini dirawat kembali, misalnya dibagusin, ini bisa buat sholat. Kalau enak mendaki gunungnya. Kita lihat kesini lagi. Oke guys, di sini kita bisa lihat sendiri ya. Di atas ada suatu gambar atau suatu telapak tangan yang konon katanya di sini tuh begitu besar. Masya Allah ya. Ternyata bocil-bocil yang tadi kita temuin di bawah udah duluan naik ke atas batu ini guys. Lihat tuh, udah sampai A aja mereka. Kita yang gede malah ketinggalan. Tapi salut sih, semangat mereka luar biasa. Yuk kita nyusul ke atas, katanya dari atas batu itu view-nya cakep banget. Jangan mau kalah sama bocil guys. Kita menuju puncak Munara. Karena batu belah cina. Di sini adalah batu belah. Ini bocil-bocil pada berani guys. Di mana tong? Tinggal daerah sini ya. Gimana, keren gunungnya, keren? Bocil pada berani. Ini guys, pemandangannya lihat sebelah kiri. Ayo gerak, mana gerak? Naiknya kayak gini guys. Kita naik pelan-pelan ya. Nah sekarang kita udah makin deket nih ke salah satu batu yang katanya jadi spot terbaik di puncak Gunung Munara. Katanya sih dari sini pemandangannya luar biasa banget. Kita buktiin bareng-bareng, yuk. Pas tadi di hala. Ada nggak? Inilah puncak Gunung Munara. Tapi guys, ini belum puncaknya ya. Masih ada trek dikit lagi ke atas. Katanya sih yang epic banget tuh justru di atas sana. Jadi ya udah, Let's go. kita gas lagi lah. Capek belakangan, view duluan. Akhirnya kita sampai di titik ini. Sunyi, luas, dan menenangkan. Pemandangannya luar biasa. Langit terbuka, udara segar, dan semuanya terasa damai. Semua lelah langsung terbayar. Perjalanan kita terbayarkan guys. Emang iya apa? Wah. Tapi emang sih kalau ngeliat ke bawah kayak ngilu-ngilu gimana gitu. Aduh, puyeng aing sumpah. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Munara. Sini gua nggak cuma sendiri, gua bareng sama bocil-bocil yang di belakang. Say hi guys. Say hi, gerak tuh. Hai. Sehat teh. Dadah aing mah. Nah guys. Nanti jangan lupa ya nonton di YouTube gua ya.
Polo. Ini dari mana nih? Janala Rumpin. Yang nggak tahu Janala Rumpin itu bisa searching di Google ya. Janala Rumpin. Ini tempatnya itu kurang lebih setengah jam lah kalau dari sini. Mereka jalan kaki di. Inilah keindahan puncak Gunung Munara. Batu belah. This is my trip, my adventure. Ini salah satu view di Gunung Munara. Masih ada beberapa spot lagi yang katanya jauh lebih indah. Tapi karena waktu sudah sore, perjalanan kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah ikut bareng sampai titik ini. Jangan lupa saksikan keseruan kita di video-video berikutnya. Oke guys, demikian perjalanan kita menjelajahi Gunung Munara. Gimana Mi? Gunungnya keren, treknya lumayan mantap. Sekitar 2 jam lebih kita naik puncak tadi. Sekarang udah menunjukkan pukul 3 sore. Kita saatnya turun lagi. Sekian mungkin perjalanan menjelajah kali ini. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di next video dan next trip kita lagi. Jangan lupa subscribe, like, and comment juga share. See you, bye-bye. Thank you guys. Bye.